Halo, balik lagi di Kaya Podcast. Oke, kali ini kita kembali berdua lagi dengan gue. Betul. Bentar. Ini kita nggak ada intro kayak ini. Apa? Dari dulu kan kita udah lama nih. Kita kan dulu kan kayak ada intronya apa? Motonya kontennya Kaya Podcast. Tapi udah lah, udah nggak ada energi ya. Udah yang penting ngobrol aja jadi langsung aja ke pertanyaan pertama dari Apa gue. nih kita mau ngobrol apa? Lu ada Slack apa? Apa nih tiba-tiba? Enggak, ini isu dari mana? Ini isu Satu dari mana? ada, Ini satu isu- gak ada. Ini tim gua kenapa kayak Slack? Gak masuk, gak mau banget bikin Ini isunya dari mana nih? Ini gosip-gosip dari mana kalau gue punya Slack sama Adam? lihatlah video kita berdua belum Tapi ya juga ya. Kalau misalkan pas gua tag sama lu nggak ada Adam, tapi pas lu kontak tag sama apa Adam nggak ada gua. Nggak. Ya jadi sebenarnya gua punya masalah sama Adam. Jadi kayak Adam nih anjing. Gini. dari dong. Gimik sebelum naik kita latihan gimik dulu. Harus terbiasa. Kalau tiba-tiba ditembak sama host gitu kan, lu punya masalah apa ini? Jadi terlatih gitu. Emang di awalnya dari gimmick Iya. emang kita baca-baca gimmick. Kayak kemarin juga di podcast sebelumnya kan gua malam. Nah, Gue langsung aja gue tuh bilang, "Dam, lu ada masalah apa namanya?" Anjing apa itu? emang gimiknya brengsek banget. Oke, di sini seperti kemarin nggak tahu membahas apa kayak. Nggak. Ini tiap episode kita selalu ngomong kita nggak tahu mau bahas apa. Iya. Ini emang sebenarnya kita nggak plan atau gimana nih? Kita yang Atau cuman gimmick lagi nih, balik lagi. kita Balik yang lagi. penting konten aja. Viral, dapat duit. Viral. FIVRAL. Viral. Di episode kali ini kita bakal ngajarin Aska cara membaca dan berbicara. Oke, teman-teman. Kayak saya betul dilani. Ya, yang benar sih. Yang penting konten karena yang sekarang tuh quantity Iya, over quality. quality. Yang penting konsisten terus walaupun gak ada isinya gitu. Konten Lihat aja yang ketawa-ketawa gila-gila kopi. Podcast itu. Ya. Tapi jujur, gue tuh suka banget sebenarnya sama jokesnya dia gitu loh. Iya. Terutama Coki ya, Tata Muslim sama Coki karena di podcast yang awal-awal apa kita kenalin setup kemarin, itu gue juga ngomong kan kalau misalkan awal kenal gue sama podcast itu tuh dari salah satunya dari Museum Masyarakat karena jujur gue tuh suka banget sama jokes-jokesnya dia, terutama kayak yang apa ya jokes atau jokes menyinggung karena menurut gue ya oke sih mungkin menurut beberapa orang itu offense tapi bagi gue itu lucu gitu loh dan apa ya kayak gue juga nggak yang ngambil pusing banget kalau misalkan jujur ada beberapa jokes yang kayaknya relate ke gue apa agak menyinggung gue kalau misalkan gue mau terus cuman ya balik lagi kan gue nggak bisa apa ya maksudnya kayak ya udahlah gue akan ada versi pelakon dulu. Iya, dan itu sebagai pendengar kayak ya udah nikmatin aja. iya gitu, dan kayak. gue juga bisa milih kan Iya. reaksi gue apakah gue mau tersinggung atau enggak dan Iya. ya Nah, gue milih dari kesinggungan itu sebenarnya gue agak bingung nih tentang yang katanya SJW itu tuh orang yang membela ketersinggungan itu apa bagaimana sih menurut pandangan? Aduh, gue bingung juga sih kalau ditanya pendapat kayak gini. Tapi jujur, kalau misalkan ini gue nggak ngerasa gue benar. Tapi kalau misalkan gue lihat-lihat dan banyak orang ngomong juga kalau ya sebenarnya SJW itu apa ya membela hal yang sebenarnya tidak perlu dibela gitu loh. Kayak contoh-contohnya tadi apa namanya, aduh, ya banyak lah kasus-kasusnya, case-casenya. Jadi kayak ya gimana ya? Sebenarnya bahas ini aja kan ya. Oh iya. Sebenarnya lu. Iya. Tentang SJW yang Iya. ngebela Iya. sebenarnya hal yang Sebenarnya agak ambigu juga sih menurut gua SJW ini ketika ada satu kasus baru rame, sedangkan blok kontra itu pasti ada di semua kasus menurut gua. Iya, oke. Ketika gua baru kemarin di TikTok nge-scroll dan tahu lah yang kasus peserta COC yang nyebutin kata itu. Iya. Nah,
Dan ada orang yang kena itu juga yang ngomong kita bukan bahan bercandaan itu, kita juga sama kayak menurut gue punya yang di lain gitu. Tapi menurut gue ya itu udah lama sebutan itu menurut gue. Dari pas gaming itu gak ada yang somasi, gak ada yang apa. Orang-orang nyebutin itu udah lama, tapi kenapa ketika ada orang yang baru terkenal, baru digemari masyarakat, nyebut kata itu yang sebenarnya menurut POV gua gak salah, gak salah untuk disebutkan. Yang salah tuh penerimaan masyarakatnya aja menurut gua. Jadi ketika pas ada nih ngebela, oke, jangan kayak gitu. Nah, lu selama ini kemana? Gue nanya itu. Ini orang dengan kata-kata itu udah lama gitu. Oke. Got it. Kalau menurut gue ya, sebenarnya emang ya pasti ada pro kontra lah. Dan gue sendiri ada, ya gue ngerasa juga ini ada sisi kayak ya memaklumkan, tapi ada juga menurut gue yang kayak menurut gue sebenarnya ya nggak perlu juga gitu loh. Kenapa gue sedikit memaklumkan? Karena itu tuh ungkapan kesel orang biasa gitu loh ya. Ya kita apa namanya jujur-jujuran dan apa namanya nggak munafik lah ya. Kadang kita kalau kesel juga kayak ngatain apa ya istilahnya kayak sorry cacat lu apalah lu tolol lah apa segala macem atau gila lu. Emang yang gila juga merasa terhibur enggak gitu lah. Apa atau kayak ya tadi soal misalnya cacat lo bla 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 bla. Ya sebenarnya itu kan ungkapan orang kesel pada umumnya gitu kan. Cuman ya itu gue memaklumkan itu, cuman hal yang menurut gue kayaknya sebenarnya lu nggak perlu ngomong kayak gitu karena dia public figure. Dia terkenalnya apa sih namanya kayak terkenalnya tuh kan kayak orang pinter apa sih namanya brandingannya tuh orang pinter, orang baik, orang terdidik, tereducate gitu kan. Jadi ketika kata-kata itu keluar dari omongan apa dari orang yang kayak gitu yang tereducate dan segala macam, jadi ya orang bingung lah, lu katanya tereducate kok ngomong kayak gini ya, macam-macam ya jadinya kan orang beranggapannya kayak gitu. Menurut gua perspektif masing-masing. Begitu. Tapi gini nih, kalau orang bilangnya orang teredukasi tereducate gak boleh gitu. Banyak kok gini aja gamer-gamer dulu, gamer-gamer pendidikannya lumayan dan pengetahuannya gua tahu bagaimana mereka gak disomasi, gak apa gitu. Gue di sini kayak ada, menurut gue ya, ini perspektif gue aja ada kesimpangan yang gak adil aja. Oke. Dulu gamer ada beberapa gamer yang tahu lah terkenal pada saat itu nyebutin kata itu fun aja, gak ada yang somasi, gak ada yang apa gilaan. Ini orang yang teredukasi yang kelihatannya keren gitu baru kayak dihujat ya. Lah, kemen lah kata gue. Padahal orang yang kayak gitu lu tahu yang kayak Leton Muslim. Yang kelas dan mereka orang-orangnya kan yang di sana yang ditawarin. Yang mau gitu. Tapi emang yang kelas komuter itu autis enggak kan? Enggak autis kan? Tapi disabilitas ya. Tapi enggak semuanya disabilitas. Nah, lu lanjut ngomong dulu lah. Iya sih, tapi ya semuanya, tapi kebanyakan mayoritas di situ kan. Ya lu ngomong dulu, ntar baru gua ngomong. Kayak gitu sih, itu pendapat dari gue aja gitu. Kayak ada bukan ketidakadilan, misconception aja menurut gue gitu sih. Ya ini kalau ya itu gue setuju juga. Terus kalau ngomongin yang COC tadi gitu, COM, Class of Muslims ya. COM ya. Kayak Tretan Muslim, ya jujur gue ada kalau misalkan dibilang setuju juga gue sebenarnya nggak totally setuju karena gue mikirin juga perspektif dari masyarakat gitu loh. Karena oke lah buat kita yang udah terbiasa atau emang yang udah circle yang udah paham gitu, oke pasti nerima gitu loh. Dan kita paham lah mereka di sana dibayar, terus mereka di sana tuh tujuannya bukan cuman kayak buat jadi konten doang atau gimana, pasti mereka dibandingin juga bukan maksudnya ini kayak
apa ya? Lu tuh bisa untuk bukan di marketingin ya. Apa sih kayak di branding. Ya di brandingin gitu. Jadi apa namanya? Mungkin biar masyarakat luas tuh juga tahu kalau misalkan dia tuh punya kemampuan seperti ini. Kayak contoh kita ngambil Dustin. Lu tahu Dustin dia tuh awalnya kayak mana gitu kan? Gua nggak tahu ya. Pokoknya waktu itu tuh gua sempet ngikutin Dustin dari awal-awal dia casting di MLI sampai sekarang dia udah waktu itu pernah siaran di TV tampil di TV dan segala macem. Nah, gua nangkep dan apa namanya waktu itu ada penjelasan juga kalau nggak salah dari Tata Muslim. Dia juga klarifikasi kalau misalkan sebenarnya itu benar-benar pengen apa namanya ngembangin talent-talentnya dia biar kayak si Dustin ini contohnya. Nah, menurut gue kan ini sebenarnya tujuannya baik gitu kan. Dan dari mereka juga nggak ada masalah di kontenin seperti itu dan udah setuju gitu loh. Dan kalau misalkan dibilang kalau menurut gue ya sebenarnya nggak semuanya disabilitas banget sih. Gue juga nggak tahu. Tapi ini gue tolong dikoreksi. Kayak contoh gue nggak tahu namanya lagi, gue lupa namanya siapa gitu. Terus ada Saiful. Saiful, bukan Syafiera tapi Saiful lah. Makan tuh. Saiful makan anjing. Beda. Ya kan? Ada Saiful, terus ada gue lupa satunya lagi yang dia tuh kayaknya tuh normal-normal aja gitu. Ada satu ya. Iya, gue lupa namanya. Gue nggak nonton. Gue nggak nonton Kesopuntan juga sih. Terus sama yang satu lagi yang kata-kata gitu, yang apa sih? Gue lupa. Pokoknya yang menurut gue ada yang agak normal tuh satu yang apa namanya? Iya sih aku. Ya gue nggak tahu namanya. Pokoknya ya kalau dari fisiknya kelihatan normal gitu. Saiful 4 deh berarti si yang kata-kata apa namanya yang di truk gitulah. Pokoknya gue seingat gue terkenal awalnya di truk gitu. Terus sama yang satu lagi tuh yang rambutnya agak berantakan terus kurus gitulah. Seingat gue. Ya itu tuh kayak sebenarnya mereka normal-normal aja. Jadi emang ya agak lemot aja gitu loh. Jadi kalau dibilang disabilitas banget ya sebenarnya nggak semuanya disabilitas, tapi correct me if I'm wrong kalau misalkan ternyata emang ada kondisi medisnya dan segala macam gitu. Gua ngomong apa yang gua tahu gitu. Tapi memang di satu sisi, di sisi masyarakatnya tuh mereka ya apa concernnya tuh takutnya ini jadi bahan olokan apa segala macem gitu-gitu buat case teman-teman disabilitas atau teman-teman yang ada spesial lah ya, bukan kekurangan tapi spesial yang mungkin mereka masih belum bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Contohnya kan kalau yang mereka yang udah tampilnya mungkin mereka udah berdamai. Nah, case-nya takutnya mungkin masyarakat yang mungkin kontra dengan konten itu mungkin mikirnya yaitu kalau misalkan takutnya ada orang-orang yang berkebutuhan khusus lah ya, yang belum berdamai dengan dirinya sendiri terus jadi bahan olokan, takutnya kayak gitu. Jadi gue nangkep sih sebenarnya dua sisi gitu. Jadi kayak ya sebenarnya gue ada setuju nggak setujunya gitu. Netral lah istilahnya gue. Iya, walaupun ada plus minusnya setiap kayak gue begini. Buka kasus yang begini selalu ya dua pihak ada tapi kadang paham. Di satu case-nya ada dua case yang sama. Iya. Case yang satu kok dilebih-lebih. Iya. Itu sih menurut gue yang lah lu sama ini kemana gitu. Ada fenomena kayak gini udah biasa ada. Contohnya gini. Oke, yang Clash of Mutant banyak yang muda. Ada komika panutan gue Daniel Aditya. Ya, asik. Anjir, men itu lemparan jokesnya tuh selalu lucu. Kayak anjir orang bisa sekeladi dia coba. Oke. Ya benar. Kayak ya udah gitu. Dia dengan dia gitu mungkin efeknya ke orang-orang lain seperti dia. Sekarang banyak komika yang lebih pede dengan kondisinya sama seperti dia. Iya, benar. Ada kalau dari perspektif gue bukan gue juga punya satu yang lo tahu kayak gue gak pengen dikasihani gitu. Gue cuma pengen ya udah lu main lu tahu gue gini ya udah kita ngobrol gitu. Ini ya kalau ngomongin dari Aditya
ada salah satu podcast juga, salah satu episode dari podcastnya Musuh Masyarakat. Gue inget ini karena ini jadi salah satu episode favorit gue di podcast Musuh Masyarakat. Itu tuh pas sama Aditya, dia tuh ngomong kalau sebenarnya mereka yang berkebutuhan khusus atau misalkan dalam tanda kutip disabilitas ya, mereka tuh sebenarnya nggak pengen dikasihani, tapi mereka tuh lebih arah kayak diajak bareng-bareng dan nggak perlu ada rasa kasihan, plus fasilitas umum kayak misalkan lu tangga ada yang buat kursi rodanya kah atau gimana gitu kan. Ya itu sih, jadi kayak mereka sebenarnya bukan diminta kasihani gitu. Cuman kita juga pengen sama seperti kalian gitu. Iya. Itu sih kayak yang balik lagi ke video yang gua temuin ke TikTok, dia juga katanya pengidap. Itu juga katanya. Apa? Nah, yang kata-kata itu. Enggak, ini ngomongin yang mana sih? Yang gua balik yang autis itu. Oh iya. Di video TikToknya dia bilang itu gua yang nonton sebagai yang salah satu lingkupnya. Gua tetangga yang gua tetangga yang gitu kayak apa sih? Lu ngomong itu malah lu yang dimusuhin, Cok. Iya. Nah, kedua orang-orang justru jadi segan buat ngobrol sama lu gitu. Iya, I see. Dia kan mungkin kalau gua pas kita waktu itu gak ngobrol seterbuka itu, kita gak akan ada di podcast ini, gak ada Cok. Ya, ini jujur fun fact, gue sebenarnya sama Aska tuh awal-awal kita nggak begitu dekat ya. Kita bisa dibilang ngobrol pun nggak pernah. Iya nggak pernah, paling cuman kayak ngobrol sekedar kenal aja gitu loh. Sampai akhirnya kita pernah satu project dari kampus, dan kebetulan waktu itu tuh gue sempat penasaran gitu loh. Akhirnya kita ngobrol, terus gue sempet ya kita nanya-nanya terkait sakit apa lu tuh enggak, waktu itu gue sempet muji lu tentang yang kerjaan lu di laptop lu yang udah ada istilahnya busuk gitu lah ya. Tapi emang gue nggak mau lebih-lebihkan, tapi kalau kalian tahu laptopnya Aska tuh gila. Kayak kalau misalkan dibilang sampah itu lebih dari sampah ya. Tapi gue salutnya adalah dia tuh karya yang dia hasilin, dia buat tuh selalu luar biasa lah ya. Gue bilang luar biasa karena ya itu, gue kalau misalkan jadi dia, wah gue ngeluh nomor 1 gitu loh. Tapi gue ngeliat dia bisa kayak gini, dia bisa kayak gini, emang lu kenapa? Nggak, maksudnya dengan laptop yang seperti itu dia nggak ngeluh mulu gitu loh, kayak ya udah kerjain dulu aja, dan gue salut banget sama itu. Sambil lihat tuh, itu perlu disensor. Itu perlu disensor. Itu menit 21 perlu disensor, oke? Itu perlu disensor. Terlalu eksplisit. Kalau anjing bangsa itu mah itu udah gak bisa anjing. Ya pokoknya gue salut gitu, dan dari situ kita ngobrol-ngobrol kan kayak kok lu bisa gitu loh dengan laptop seperti ini, plus lu kan ya rada susah gitu kan keseimbangannya gitu kan. Tapi lu masih semangat gitu, dan ya udah dari situ lu ngomong kan kalau lu tuh udah terbuka bla 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 bla. Dari situ gue baru bisa ngobrol lebih jauh. Dan jujur gue tuh tipe yang suka dark jokes juga, dan awalnya gue tuh agak segan, justru gue nggak berani. Gue tuh berani nge-dark jokesin orang kayak bercanda, lu jalan aja susah gitu. Itu kalau misalkan udah deket gitu loh. Kayak contoh kayak sekarang. Kalau misalkan kayak saya belum deket atau kayak cuma sekedar kenal doang, ya gue juga nggak enak gitu loh. Gue tahu itu bakalan ofensif, dan katanya kayak ya apaan sih lu sokap gitu. Kecuali kalau misalkan kayak emang udah deket, terus udah deket lah gitu. Contoh kayak gini, lomba lari aja sono anjing gitu. Nah itu udah oke gitu loh. Dan jujur enggak, tapi ini gini. Tapi jujur gue waktu itu pernah ngomong kan, gue tuh pernah sedikit kepikiran juga. Takutnya gini, lu ngomong oke doang gak masuk ke ini juga kan. Makanya waktu itu gue jujur beberapa kali gue selalu make sure. Lu pernah gak sih kayak setiap jokes gue, bercandaan gue itu lu bawain ke hati gitu kan. Dan iya, dan dia selalu bilang sama, enggak, santai aja, enggak, karena ya itu dia udah chill, ya, udah
Santai cuy. Tapi gue juga sempet nanya kan, kalau misalkan case-nya ada orang yang nggak kenal, misalnya terus sekedar kenal doang gitu, terus tiba-tiba ngejokes kayak gitu, lu Iya, anjing. nah kan kayak gitu ya, gue juga paham gitu kalau misalkan belum kenal terus tiba-tiba baru kenal nggak dekat terus tiba-tiba kayak nggak seimbang anjing gitu. Itu kurang ajar. Itu kurang ajar. Cuma kalau emang udah kenal, Dia udah beda sih. nah makanya sebenarnya balik lagi ke yang case yang tadi nih yang apa namanya kayak yang COM itu. Kalau misalkan orang-orang udah berdamai, ya udah chill aja. Cuma kalau emang yang case-nya yang belum berdamai dan mereka diolok-olok, pasti mereka juga nggak demen juga kan kayak gitu. Ya gitu intinya. Dan ya ada lagi gue ada lagi sebenarnya gue ada bahasan juga ini sebenarnya masalah COC juga nih. Salah satu pesertanya juga yang kemarin namanya lah yang mocking apa namanya genocide Yang mana? itu loh, siapa namanya? Iya, Titit. Iya. Ntar mulut gue harus dikasih stiker Ya, biar gue baca. ngajarin gue. Oh ya benar juga. ya si apa namanya dia tuh kan apa namanya sempat ngebercandain apa namanya. Oh iya, Tahu kan. Dan tahu. lo tahu nggak sih kasus yang sebelumnya juga yang pernah rame juga di Twitter, di TikTok, Instagram yang anak SMP mocking gini. Nah, menurut gue di sini kan ada dua tanggapan dari SJW itulah ya. Walaupun memang sebagian besar ada yang sama, cuman nggak sedikit juga nih yang kayak ngelakuinnya mau beda gitu loh. Kayak istilahnya udah bersandar gitu. Terutama pas yang si peserta COC ini dia apa namanya kena kasus gitu kan. Ya dia udah minta maaf bla 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 bla. Dua-duanya sama-sama minta maaf kok gitu. Tapi kenapa perlakuannya beda? Nah, terus itu sih lebih. Iya. Jujur ini opini gue aja, cuman menurut gue kalau misalkan apa namanya yang apa si peserta ini harusnya yang kemarin juga oke dong. Udah sama-sama minta maaf, oke lah. Dan itu tuh sama-sama di second account dan ada yang ngebocorin temennya, anjing juga temennya sebenarnya kan. Tapi ya balik lagi itu kan kayak ya udah sama-sama minta maaf, kenapa gitu loh? Kenapa? Dan kalau misalkan bisa ini mau dikembangin lagi ya. Anak SMP istilahnya mikirnya belum panjang jing. Harusnya sih baru puber dan harusnya sih lebih di semua. Iya, menurut gue ini. Jadi kalau misalkan mau kita mikir kalau ini menurut gue ya, ini opini gue. Jadi kalau opini kalian beda, it's okay. Semua orang punya masing-masing opini. Nah, kalau misalkan kita mau mikir kayak beratan salah siapa, sebenarnya salah sih menurut gue lebih harusnya lu bisa lebih mikir lah gitu lah. Karena balik lagi tadi dia orang tereducated, terkenalnya orang apa brandingnya tuh orang baik ya lu udah public figure gitu loh. Sekarang kan dapat itu. Nah, gue nggak tahu, gue nggak update, gue nggak nonton soalnya gue nggak ngikutin. Dapat mahasiswa prestasi. Nah, gue nggak tahu kan itu. Ya pokoknya yang gue ikutin kemarin kasusnya kayak gitu dan ya sebenarnya tuh harusnya dia yang lebih kena masalah. Kalau misalkan dibilang udah minta maaf, oke lah, sama-sama udah minta maaf kok. Apalagi yang anak SMP ini dia sampai apa namanya? Gue ngeliatnya kayak di meja sidang. Gue nggak tahu meja sidang atau pokoknya meja rame-rame gitu kan, kayak press conference anjing kayak press conference film anjing gitu loh. Dan ya gue sangat menyayangkan aja sih kenapa ada dua perlakuan yang beda. Sebenarnya balik lagi sama kan kayak tadi tuh dua perlakuan yang beda. Gue ngerasa kayak ya kenapa aja gitu loh. Aduh, gue sebenarnya mau cerita, ini cerita pribadi. Ya pokoknya ya pokoknya gue singkat cerita apa namanya gue punya opini kayak tadi kan. Gue ngomong kalau misalkan ini orang ada bersandar gitu kan. Terus ya adalah yang cerita kayak kalau lu ngikutin kasusnya lu nggak bakal ngomong kayak gini sih. Terus kayak ya gitulah. Terus gue ngomong lah terus ya udah opini lu diam aja gitu. Ya maksud gue kan masing-masing orang punya opini. Jadi dari situ gue agak kesel juga sih. Maksudnya kayak orang kan gue punya opini gue pribadi. Iya tuh kadang di umum tuh orang masih belum terbuka kayak terlalu ngefans dan dia ini masuk juga ke yang episode JKT. Orang yang terlalu fanatik tuh nggak boleh aja, bukan nggak boleh, nggak bagus. Bener kata Patrick, semua yang berlebihan itu tidak baik ya kan. Iya makanya kayak kok gini pada ya tadi ada dua kesama
Yang satu kok dilebih-lebihkan, yang satu enggak. Ya, itu yang jadi kayak kenapa? Gue tuh menyayangkan hal itu aja. Sebenarnya kalau mau lebih damai bisa kok dua-duanya yang kemarin di oke gitu. Maksudnya enggak yang berlebihan. Ini sampai dihujat bla 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 bla. Sebenarnya SJW itu bukan yang menurut gue ya. SJW itu kan yang ngebela gitu. Yang ngebela ini kan yang bisa positif negatif gitu, kita gak bisa misalnya gue juga bisa dibilang SJW karena membela dia karena Oke. Dia gak benar, tapi menurut yang kontra gue, menurut yang kontra gue SJW. Menurut gue sendiri ya mereka yang kontra. Iya, paham. SJW ini tergantung perspektif. Iya. Pada akhirnya gitu. Ya gitu sih intinya. Balik lagi tadi kalau misalkan kita ngomong SJW ya balik lagi kayak tadi sih benar-benar. Ya gitu sih. Mungkin gitu aja. Gue ada satu bahasa. Cuman gue enggak ini gue takut sensitif sebenarnya. Cuman gue enggak yakin anjing soalnya baru-baru kejadiannya bangsat. Apa? Nanti di-cut kan tadi udah mau tutup tapi ini masih. Yang tadi mau ditutup, gak mau bahas yang lain lo. Bahas kalau lu gak berani untuk tayang kan bisa di-cut. Enggak, maksud gua dari yang tadi nggak mau dilanjut yang lain, bahas yang mirip-mirip kayak gitu. Apa nggak ada? Nggak ada lagi. Ayo. Nggak tahu gua juga nggak tahu. Ya udah sambil ngobrol aja ini. Ini kelihatan kan podcast tidak. Ya tapi yang ini yang tadi pokoknya dari awal gue ngomong sensitif itu kalau misalkan kayaknya gue agak-agak ini ya. Kayaknya gue udah ngomong juga sih yang kata kasusnya apa namanya salah satu Telegram yang aduh gue gak enak banget soalnya ini isunya masih baru gitu loh. Jadi kayak kalau misalkan orang mungkin bilangnya kayak nggak simpati apa bla bla, cuman ya menurut gue jujur gue simpati. Awalnya tuh bahkan awalnya tuh gue nggak kenal sama sekali dia tuh siapa. Terus sama-sama ya gue nggak benar-benar kenal sama sekali karena gue nggak begitu ngikutin artis-artis gitu kan. Sampai akhirnya ya teman gue ngasih tahu, terus gue bingung nih apa akhirnya gue coba cari tahu ternyata kayak gini gitu loh. Dan awal-awal ya jujur gue kasihan banget dong, jujur pas gue ngeliat anaknya apa segala macam, gue iba banget, bukan iba maksudnya kasihan banget gitu loh, kayak anaknya masih kecil terus dia juga sosok apa yang baik segala macam gitu. Tapi dari satu sisi pas gue tahu bukan kasus dong. Penyebabnya kita ngomong penyebab bukan kasus aja gitu. Penyebabnya karena apa ya gimana juga gitu loh, kayak gue sedikit menyayangkan hal itu karena kita lebih sedihnya kayak lu udah keluarga gitu. Ya sebenarnya ini gue juga baca dari salah satu komenan netizen gitu loh. Kalau misalkan sebenarnya lu tuh harus udah bisa mikir di rumah tuh ada yang nungguin lu tuh, apa istri lu, suami lu dan istri lu, anak lu gitu kan. Ada lu ya orang yang nungguin di rumah gitu. Jadi kayak mindset tuh lu kayak have something yang bakal hilang gitu kalau misalkan kalau lu aneh-aneh gitu. Nah, ya kayak balik lagi gue nggak tahu nih. Kayak ini kayak gue nggak usah bahas tayang, gue takut banget anjing. Soalnya orang pasti juga bakal ini masih anget dan mau itu teman deket atau siapa pasti bakalan, jadi kayaknya nggak usah tayang aja nih dekat aja. Cuma ya ini ceritanya. Apa ada lagi ya? Kayaknya udah aja gitu. Udah. Ya gitu aja keresahan gue sendiri tentang kemarin mikirin SJW itu sebenarnya apa sih yang ngebelain salah, yang ngebela bener. Tapi ya sebenarnya apa fenomena SJW ini udah lama anjing, udah lama banget dari kasus apa ya, udah lama banget, apalagi Twitter kan banget sama SJW, udah SJW semua gitu loh. SJW itu social justice warrior bukan warrior ya, semua tergantungnya tadi perspektif masing-masing. Gue bisa dibilang SJW sama dia. Gue bisa bilang dia itu SJW. Nah ya sih. Ya mungkin itu aja sih kalau kesahnya. Mungkin ya bisa kali ini kita cuma ngobrol tentang ya tadi ya tentang SJW tadi. Dan jujur ini bahasan yang cukup menarik gitu loh. Sebenarnya lebih menarik lagi kalau misalkan nggak direkam. Takut
Ini sebenarnya lebih menarik lagi kalau nggak direkam. Gue punya banyak cerita dan opini yang lebih liar, cuman gue takut karena ya ini apa internet lah ya. Sama kita masih kalendes Ya. masih. Ya lebih ngeri lagi kalau misalkan udah naik dong. Jadi harus lebih balik lagi kalau orang yang udah public figure dan segala macam harus jaga image, nggak bisa sembarangan. Ya intinya sebenarnya masih banyak lagi apa namanya case dan obrolan seputar XJW yang menarik banget buat diobrolin gitu loh. Karena jujur gue juga kesel, kadang agak sebel juga sama XJW ini. Jadi ya itu sih, gue kadang ngerasa agak ngerasa kayak agak nggak aman aja kalau misalkan terlalu lanjut gitu, karena pasti nih kalau misalkan kalian SJW juga ya nonton pasti bakal kesel juga, pasti bakal kontra dan pro pasti ada nih setelah ini upload gitu loh. Jadi kayak adalah gitu aja lah mungkin ya. Intinya kita cuma mengungkapkan sedikit opini-opini kita gitu. Jadi kalau misalkan kalian punya opini masing-masing ya boleh tulis di kolom komentar. Ya, terus opini-opini kalian tentang tadi yang kita bahas gitu, terutama tadi case apa namanya COM tadi tuh, Clash of Mutants, terus jokes apa namanya dark jokes gitu, dark jokes antara kita gitu, terutama. Terus apa namanya yang tadi tuh kasusnya mau sama juga anak-anak COC gitu kan dan segala macem. Dan ya udah gitu aja sih mungkin ya. Iya udah Satu lagi. Gue emang suka Coki Pardede, cuman gue paling gak suka banget yang apa ya ini gue suka nonton Coki Pardede, cuman gue sangat menyayangkan kenapa dia harus mocking genocides. Ya, mungkin segitu aja. Free Palestine guys, dadah, thank you. Thank you, goodbye.